sama-sama berkumpul di ruang virtual ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini akan mendapatkan berkat rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan akan ditambahkan untuk kita ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mari sama-sama kita mulai pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita sudah sempat membicarakan tentang bagaimana dunia ini pada satu saat akan berakhir. Akan ada yang namanya hari akhir yang tidak ada lagi hari sesudahnya, di mana matahari tidak akan lagi terbit baik dari timur maupun dari barat. Nah, hari akhir ini sudah disebutkan, sudah diisyaratkan di dalam berbagai kesempatan yang ada di dalam Al-Quran maupun ada di dalam Al-Hadis. Sementara itu, ilmu pengetahuan modern pun secara ilmiah sudah memperhitungkan bahwa hari akhir ini juga pada satu saat akan kejadian. Skenario-nya bisa bermacam-macam, entah salah satu atau mungkin keseluruhan skenario itu akan berjalan, tetapi secara umum bisa dipahami bahwa secara ilmiah hari akhir itu ada. Jadi siapapun yang mengingkari akan datangnya hari akhir itu adalah orang yang tidak menggunakan akalnya, tidak mau menerima perhitungan secara teoritis ilmiah maupun kabar-kabar yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang benar-benar tertutup, kafir, makanya dibilang tertutup jadi kafir. Tidak mau menerima kebenaran yang akan menjadi kenyataan ini. Baik, tapi itu adalah sebagian orang. Makanya ketika kita menyampaikan kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita hanya berkewajiban menyampaikan. Sementara tentang apakah orang yang kita sampaikan hal itu mau menerima atau tidak, nah itu bukan kewajiban kita lagi ya, bahkan bukan urusan kita lagi, itu sudah menjadi wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah akan memberikan hidayah atau akan membiarkannya tetap dalam kesesatan seperti itu. Nauzubillah. Nah, kita berangkat dari situ, kita akan melihat ujung ayatnya, ujung suratnya, ketika di dalam surat Al-Zalzalah disebutkan bahwa di dalam hari akhir ini rangkaiannya nanti itu kan ada yang namanya hari pembalasan. Jadi masing-masing manusia itu akan diberi balasan atas amal perbuatannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Masing-masing amal itu akan dibalasi, akan ada balasannya. Jadi apakah itu amal kebaikan atau amal keburukan, pasti akan ada balasan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu balasannya adalah balasan yang seadil-adilnya, dan tidak ada seorang pun, tidak ada satu makhluk pun yang akan dizolimi. Bahkan katanya di dalam sebuah hadis disebutkan kalau ada kambing yang menanduk kambing lainnya, nah itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Gitu ya, kambing gitu kan. Ini bukan masalah manusia kan, tapi di antara hewan gitu. Kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk, nah itu nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya. Itu ada di dalam sebuah hadis seperti itu. Ya, jadi manusia yang punya kebebasan untuk memilih akan lebih lagi dimintakan pertanggungjawabannya. Nah, ketika kita berbicara tentang pertanggungjawaban, ya insya Allah akan kita bicarakan juga nanti. Sebelumnya, nah, karena kita masih ada di dunia, masih hidup di dunia, akan ada prequelnya gitu. Jadi hasilnya itu kan adalah pertanggungjawaban. Nah, kalau sebelum pertanggungjawaban kan berarti kan ada sesuatu yang dipertanggungjawabkan, yaitu apa? Yaitu aktivitas kita yang ada di
ketika kita ada di dunia ini. Nah, aktivitas ini yang dipertanggungjawabkan nanti. Permasalahannya ketika kita beraktivitas, kan meskipun kita sudah belajar tentang yang namanya niat, mesti ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak semua orang berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak semua orang memiliki niat yang tulus ikhlas gitu. Tidak semua orang memiliki niat yang baik. Kadang ada perbuatan baik tapi niatnya sebenarnya adalah perbuatan buruk gitu. Jadi seolah-olah menolong orang padahal tambah menjerumuskan. Seolah-olah gitu mengangkat tangannya, menarik tangannya gitu supaya nggak celaka padahal dia sambil mencopet gitu misalnya. Itu sesuatu hal yang mungkin terjadi di dunia ini. Yang seperti itu pasti akan ada balasannya. Ketika orang berbuat zolim kepada orang lain gitu, dan karena kekuasaannya orang yang dizolim itu tidak mampu membalas di dunia ini, maka nanti di akhirat akan ada balasannya. Ketika orang capek-capek beribadah di dunia ini, melakukan amal soleh yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi keadaannya di dalam kehidupan dunia ini masih seperti orang-orang kebanyakan, bahkan mungkin lebih menderita. Secara sosial ekonomi mungkin dia berada di peringkat yang rendah, tingkatan yang rendah gitu. Nah, ini adalah orang yang juga akan menerima bagian dari amal perbuatannya, balasannya nanti di akhir. Pada intinya semuanya akan dibalasi. Akan tetapi justru karena Allah Maha Adil, semuanya akan dibalasi. Nah, pertanyaannya ketika aktivitas kita nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, baik itu amal kebaikan maupun amal keburukan. Pertanyaannya adalah bagaimana gitu Allah bisa membalasnya kalau tidak ada catatannya, kalau tidak ada CCTV-nya yang sekarang merekam semua aktivitas kita. Nah, itulah sebenarnya konsekuensi logis yang merupakan prequel kejadian sebelum adanya pembalasan, sebelum adanya pemberian ganjaran terhadap apa yang sudah dilakukan manusia di dunia. Nanti di akhirat kelak, maka di dunia ini sebenarnya sudah ada yang namanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diawasi adalah semua makhluk. Yang mengawasi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah mengawasinya dengan gitu mengutus malaikat misalnya, itu adalah bagian dari orang kan paling kebijaksanaan yang sudah Allah tetapkan buat kita supaya nanti kita nggak ada hujah lagi, nggak ada alasan lagi gitu. Orang tercatat kok, yang mencatat malaikat kok, malaikat kan nggak pernah menyeleweng, nggak pernah menyelisihi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, apa yang sudah diperintahkan Allah, yaitu yang diperintah, yaitu yang dikerjakan gitu. Nggak ada asak-kusuk sono sini misalnya gitu, nggak ada pelonggaran di sana sini, nggak ada tebang pilih, nggak ada itu. Yang namanya malaikat, apa yang diperintah itu yang dilakukan. Dan karena itu makanya kesadaran tentang adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap langkah, di dalam setiap aktivitas kehidupan kita, baik itu aktivitas lahir maupun aktivitas batin, itu menjadi penting. Tuh, menjadi sesuatu hal yang sangat perlu kita perhatikan. Kenapa? Pengawasan dan pencatatan yang datang dari Allah itu teramat sangat teliti. Tidak ada celah dan tidak ada jeda. Artinya apa? Nggak akan ada kekurangan sewaktu pencatatan itu. Baik kekurangan dalam artian kurang catat atau pencatatannya lebih catat gitu misalnya. Itu nggak ada. Ketika saya bilang kebaikan, ya ditulis kebaikan gitu. Oh, si Abi bilang kebaikan, tidak ditulis Abi bilang terlalu baik atau kebaikan yang berlebih atau
seperti kebaikan atau kebaikan-kebaikan, enggak, tetap ditulis kebaikan. Artinya itu apa yang menjadi aktivitas itu yang terekam, itu yang tercatat. Sampai titik koma, sampai yang namanya intonasi juga ada gitu. Itulah ya, pengawasan dari Allah yang menyeluruh dan mendetil gitu. Jadi kalau alam semesta ini seluruhnya perlu pengaturan segala macam, dan pengaturan itu perlu juga diawasi supaya tidak ada penyelewengan-penyelewengan, itu adalah Sebenarnya pengawasan apa? Allah. Makanya Allah mengawasi secara keseluruhan gitu. Akan tetapi ada hal-hal yang kecil, hal-hal Oh, yang alinya. lembut, hal-hal yang halus, yang detil, yang bahkan kadang kita sendiri itu tidak atau kurang menyadarinya. Entah diri kita, entah teman kita yang berada di dekat kita itu kadang tidak menyadarinya. Sebagai contoh misalnya kalau kita sedang ngobrol-ngobrol sama teman gitu, bercanda-bercanda, satu saat dia keluar candaan yang menyinggung perasaan kita, kan langsung ilfil kita tuh kan. Ada perubahan di dalam hati kita yang dari tadinya senang-senang kok tahu-tahu ilfil gitu. Bisa aja timbul jengkel, bisa aja timbul marah gitu kan. Akan tapi karena sedang dalam kondisi sama teman-teman sedang senang-senang kayak gitu, kadang kita akan menahan gitu. Jadi teman-teman kita nggak ngelihat, akan tapi begitu gerak di dalam hati kita itu terjadi, itu akan tercatat sedemikian halusnya gitu. Demikian juga ketika kita berniat melakukan sesuatu, dari awalnya kita niat gitu, lillahi ta'ala, sholat gitu, lillahi ta'ala gitu. Udah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Begitu sedang melaksanakan sholat, kedengeran ada suara orang yang kita hormati misalnya, apakah entah orang tua kita, entah guru kita, entah bos kita segala macam lewat gitu kan. Nah, dibikin sholatnya lebih khusyuk kelihatannya atau terdengarnya lebih khusyuk gitu kan. Bacaannya kalau itu sholat jahar diperdengarkan dengan irama atau suara yang sebagus-bagusnya. Itu hanya mungkin kadang itu hanya refleks di dalam gerak hati kita, ada yang kita hormati itu mesti buru-buru merubah gitu kan. Ya, kadang kan seperti itu juga, lagi enak-enak ngobrol sama teman itu jam kerja, tahu-tahu bos datang kan langsung kita gitu kan, berubah gitu dari tadi posisi nyantai ngobrol menjadi posisi serius kerja gitu kan. Ya kejadian seperti itu ada perubahan yang seperti itu kalau melibatkan adanya perubahan niat itu akan tercatat juga. Yang tadinya niat lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala, ya Cabenya kan berapa begitu kilo? ada bosnya lewat, orang tuanya lewat, gurunya lewat, berubah gitu menjadi supaya Mustafa, tahu didengar Madelu atau ya. diketahui oleh gurunya atau bosnya atau orang tuanya itu sebagai sesuatu yang baik Cabai gitu buat kan, supaya Mustafa, kita cabai buat mendapatkan rendang penilaian berapa yang baik. karung? Itu berubah niatnya. Alhamdulillah itu Itu loh kalau gitu ada cabai itu perubahan buat niatnya cabai seperti giling itu berapa? yang akan tercatat, nanti akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu makanya ketika kita menyadari adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala menyeluruh dan mendetil terhadap apa-apa yang ada di alam ini, di jagat raya ini, baik ini alam semesta maupun isi-isinya, baik yang besar, yang kecil, yang terlihat maupun yang tidak, semuanya itu di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang kita perlu memahami dan meyakini gitu. Ketika kita sudah mulai memahami dan meyakini, ini akan timbul gitu semangat kita untuk melakukan yang terbaik. Yang tadinya sudah ahsanut taqwim, nah kita akan menjaga supaya kita memiliki ahsanu amala atau ahsanu qaula gitu. Baik itu amal maupun perkataan yang paling baik yang akan kita tampilkan. Itu. Ahsanu amala kemarin kita di sini bukan. Jadi di dalam surat Al-Mulk itu kan sebutkan seperti allazi khalaqal maut
Yukum asanu amala. Jadi mati dan hidup itu, kematian dan kehidupan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satunya adalah sebagai penguji, menjadi ujian supaya kita melakukan amal yang terbaik, bukan yang terbanyak kata menurut sebagian mufassir itu adalah yang terbaik ya, ahsanu amala, bukan aksaru amala, bukan yang terbanyak amalannya, begitu yang disampaikan oleh para ahli tafsir. Jadi orang-orang berusaha untuk melakukan yang terbaik karena tahu pada suatu saat dia akan mati, dan sesudah mati dia akan dibangkitkan, dan sesudah dibangkitkan dia akan ditanya-tanya tentang semua amalnya, dan sudah itu akan diperhitungkan situ amalnya itu. Akan ada pembalasan. Maka kita akan melakukan yang terbaik begitu kita memahami dan meyakini bahwa Allah mengawasi seluruh aktivitas yang ada di kolong jagat ini. Itu yang salah satu dari buah kita meyakini dan memahami tentang adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beraktivitas dengan memahami dan meyakini kita diawasi Allah, apakah itu menjamin bahwa kita itu tidak akan pernah melakukan kesalahan atau keburukan? Oh ya, enggak juga gitu kan. Ada saat-saatnya orang tergelincir, ada saat-saatnya orang lupa, ada saat-saatnya orang dablek gitu kan. Ya seperti itu gitu. Ada perempatan, ada lampu lalu lintas gitu kan, lampunya merah ya kita bablas gitu nyelonong karena lihat kiri kanan nggak ada mobil yang atau kendaraan lain yang lewat, ya kita bablas gitu kan. Padahal kita tahu bahwa itu kita diperintahkan harusnya berhenti dengan lampu merah itu gitu. Tapi karena kita ndablek gitu kan, ya nggak mau tahu tentang apa yang sudah diatur oleh Allah, kita nggak mau tahu tentang kemungkinan kecelakaan yang akan terjadi. Ya, kita hanya memikirkan kepentingan diri kita, ya begitu tuh yang dablek tuh. Ada aja gitu yang orang-orang yang dablek, yang kalau di dalam bahasanya itu fasik. Jadi dia sudah beriman, ya yakin kan akan adanya Allah, yakin bahwa Allah akan mengawasi, yakin bahwa Allah akan mencatat semua perbuatannya, tetapi dia tetap berbuat maksiat, itu fasik, merusak gitu. Itu ada. Yang seperti itu ada. Jadi meskipun tahu dia diawasi, dia tetap melakukan kemaksiatan. Atau dia lupa gitu. Atau dia nggak tahu. Itu ada hal-hal yang dilakukan karena lupa, hal-hal yang dilakukan karena tidak tahu, padahal itu berupa kemaksiatan kepada Allah, itu mungkin terjadi. Nah kalau gitu apa ininya Pak, urgensinya dari memahami dan meyakini kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tetap melakukan kemaksiatan seperti itu? Lah justru karena itu maksudnya, karena kita memahami dan meyakini kita diawasi oleh Allah, begitu kita berada di dalam kemaksiatan atau melakukan kemaksiatan, entah itu lupa, entah itu kita tidak tahu, entah itu karena kita dablek gitu kan. Biasanya karena kita memahami dan meyakini itu akan cepat itu timbul penyesalan, timbul takutan. Maka begitu kita berada di dalam kondisi yang meyakini dan memahami pengawasan Allah, kita akan cepat-cepat bertaubat kembali gitu. Bukan kembali dari keterasingan, tapi kembali dari kemaksiatan. Bukan kembali bermaksiat, tapi kembali kepada lurusnya hati, kembali kepada permintaan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah, itu bertobat, kembali kepada jalan Allah yang lurus. Itu hikmahnya gitu lah. Kalau tidak merasa diawasi, dia akan terus-menerus di dalam kemaksiatan, terus-menerus dan bersenang-senang, bahkan dia akan melecehkan, membuli orang-orang yang bertobat. Itu kenapa dia nggak yakin akan adanya pengawasan dari Allah. Nah, tapi kita yang sudah yakin akan adanya pengawasan dari Allah, buru-buru kita bertobat. Kadang-kadang kita tergelincir, ya balik buru-buru kita bertaubat.
Itu. Nah, selain itu juga kita perlu meyakini dan memahami adanya pengawasan Allah adalah untuk menimbulkan di dalam diri kita keyakinan akan adanya penjagaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah mengawasi itu bukan kayak CCTV gitu. Ngawasin doang, gitu, giliran diperluin dibilangnya rusak gitu kan. Enggak kayak gitu. Allah itu melakukan pengawasan, akan tetapi pengawasan itu sekaligus juga Allah akan memberikan penjagaan-penjagaan dan memberikan pertolongan-pertolongan di mana dibutuhkan dan di mana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita yakin bahwa Allah akan tetap mengawasi kita, kita memohon kepada Allah, "Ya Allah, Engkau yang Maha mengawasi," gitu kan. Hamba-Mu ini akan melakukan aktivitas ini yang menurut sebagian teman-teman ini aktivitas yang berbahaya. Menurut pemikiran saya pribadi ini aktivitas yang memiliki resiko. Itu adalah sesuatu yang karena keyakinan kita akan pengawasan Allah, kita bisa meminta gitu, Engkau yang Maha mengawasi, gitu kan. Kami mohon penjagaan dari-Mu, mohon pertolongan dari-Mu. Bisa kita meminta seperti itu. Karena apa? Karena kita yakin Allah yang mengawasi, Allah bisa menjaga. Allah yang mengawasi, Allah akan bisa menolong apabila kita membutuhkan pertolongan. Ya, tinggal kita minta. Kan karena kita yakin adanya pengawasan, kita yakin adanya penjagaan, kita yakin adanya pertolongan, kita tidak akan ragu-ragu melangkah apabila kita yakin bahwa kita melakukan satu hal yang benar. Ini menjaga kita dari penyakit-penyakit akidah yang dulu. Kadang-kadang sekarang juga seperti masih ada gitu kan. Kalau ceritanya guru-guru yang dulu itu seperti kita mau jalan gitu keluar rumah, tapi begitu jalan keluar rumah ada ngeliat kucing misalnya tabrak kendaraan, mati kucingnya itu. Kita nggak jadi keluar rumah, wah ada pertanda buruk nih, kucing tabrak terus meninggal, mati kucingnya. Kita yang tadinya mau jalan keluar karena ada keperluan nggak jadi. Itu nggak boleh, itu namanya tatayur. Merasa akan ada kesialan yang menimpa kita, merasa ada kecelakaan, merasa ada bencana yang akan menimpa kita hanya karena ngelihat kucing mati. Padahal kan itu bisa saja merupakan suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih berhati-hati. Kucingnya nggak dijaga Allah ya Pak? Ya dijaga, cuman memang sudah takdirnya dia mati di situ gitu. Jadi kan nggak lepas dari takdir, semuanya nggak lepas dari takdir. Makanya kita memohon supaya Allah mentakdirkan adanya penjagaan, adanya pertolongan terhadap apa yang akan kita lakukan. Kalau kita tidak dijaga oleh Allah, kalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, itu rusaklah. Hancur kita, kacau kita. Makanya yakini itu ketika kita yakin ada pengawasan dari Allah, ya kita langsung minta penjagaan, kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar gitu. Seperti itu akan membuat kita makin dekat, makin merasa dekat dengan Allah. Karena apa? Selain kita merasa diawasi, nah kita juga rely menyerahkan diri pada penjagaan dan pertolongan Allah. Kita lakukan aktivitas sebisa kita, semampu kita. Kita mohon supaya Allah jaga kita dari orang-orang atau mungkin kejadian-kejadian yang tidak kita ingini, atau kejadian-kejadian buruk atau orang-orang berniat buruk terhadap kita. Nah, kita juga mohon pertolongan Allah supaya di dalam melakukan aktivitas kita itu kita diberikan kemudahan, diberikan jalan yang mudah. Ini awalnya dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini. Selain itu ada lagi yang tadi kita sudah bahas adalah bahwa pengawasan dari Allah itu akan membuat kita yakin akan adanya pembalasan dari Allah terhadap semua aktivitas kita.
Jadi ini yang akan membuat kita tadi selain berusaha melakukan yang terbaik, selalu cepat berusaha untuk bertobat, kita yakin bahwa pembalasan dari Allah itu akan datang. Makanya selain kita nih berusaha menjaga diri kita juga berusaha menjaga lingkungan saudara kita, teman kita, keluarga kita, anak, istri, suami, itu mesti dijaga. Kita yakin akan adanya pembalasan dari Allah. Karena apa? Khawatirnya ketika kita tidak menjaga diri dan lingkungan kita, itu nanti ada pembalasan dari Allah yang berimbas kepada kita. Itu kan beberapa waktu yang lalu di pesan-pesan WhatsApp itu ada tuh kayak serem juga sih bilangnya, isinya ceritanya katanya, pokoknya saya akan menuntut kamu di hadapan Allah, kenapa kamu tidak mengajak saya kepada kebenaran, gitu katanya, kata temannya begitu kan. Padahal kita sudah berteman lama gitu kan. Kamu enak gitu. Jadi orang muslim, kamu melakukan ketaatan, kewajiban-kewajiban kamu. Sementara kamu biarkan aku di dalam kekafiran, ya seperti itu. Nah ini mungkin tidak seperti itu juga gitu nantinya kan, tapi ini jadi peringatan bahwa yang namanya kita mengajak orang untuk berbuat kebaikan, mencegah orang dari berbuat keburukan itu perlu gitu. Perlu itu. Jadi selain untuk menjaga supaya mengajak dia kembali ke jalan yang benar, ya kita juga menjaga diri kita jangan sampai nanti dituntut. Ada penuntutan dari Allah Subhanahu wa taala, kamu tahu ini, kamu bisa ini, tapi kamu tidak melakukan gitu kan. Kamu tahu ada keburukan, kamu bisa melarang, tapi kamu tidak melakukannya. Nauzubillah. Ini jadi ingat bahwa sebenarnya kita itu punya banyak kewajiban yang, ya Allah, kadang kemampuan kita, kadang keberanian kita, kadang pemikiran kita begitu kecil, begitu kerdil, begitu sempit gitu. Jadi kitanya tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, meskipun kita yakin bahwa itu sebenarnya perlu kita lakukan gitu. Ya, untuk saat ini kita mohon ampun aja dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti Allah akan memberikan pertolongan, memberikan petunjuk jalan apa yang mesti kita lakukan supaya itu kewajiban-kewajiban kita bisa terpenuhi. Ala kulli hal, mudah-mudahan pemahaman tentang pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala ini dengan beberapa penerapannya bisa menjadi bagian dari pencerahan yang akan menunjukkan kepada kita jalan yang lebih baik di masa yang akan datang, dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Kita mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemampuan, diberikan petunjuk yang jelas tentang arah yang mesti kita tuju dan aktivitas yang mesti kita lakukan. Apabila ada yang benar maka itu datangnya dari Allah, apabila ada yang salah maka itu datangnya dari kesalahan saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon maaf pada teman-teman semuanya. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan menjadi pertemuan yang diberkati, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita nanti akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mah filter. Iya, itu filter IG itu begitu aja. Itu memang enggak, bukan itu dia pakai efek. Lu lihat aja tag di bawahnya ini pakai apa? Nggak diturun, rambutnya dikasih minyak.
mulai mau di sini ngomongnya asal. Nah, tadi gini, kalau emang mantu saya itu saya maunya nanti tuh ini nggak seperti itu. Soalnya dia kayak ngelecehin banget itu. Intinya tuh keluarganya gini tuh pengennya yang high. Itu sih atau masih itu nggak boleh. Emang Reza Arab itu selingkuh ya? Iya sih, kayaknya. Hah? Reza Arab itu kayaknya dia latih iya ya. Latih yang itu yang ada Jawanya itu Jem. Dia selingkuh sama Rosa. Bukannya dia baru kawin itu sama cewek itu? Iya. Ya itu yang selebihnya pada cakep. Pokoknya ada Jawa-Jawanya dah. Yang ada teng. Serem amat itu. Langsung. Oh, yang Jawa. Iya itu. Kerja ada jam 1 lewat.